Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Atul Jannah. Saya dari Sejarah Peradaban Islam 1 dengan NIM U2019-4030. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil argumen saya atau pendapat saya mengenai kaligrafi kontemporer untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Kesenian Islam yang diampu oleh Bapak Mawardi Purbosanjoyo. Ikuti terus videonya ya, jangan mana-mana. Ngomong-ngomong, teman-teman udah tahu nggak sih apa itu seni kontemporer? Seni kaligrafi kontemporer. Nah, jadi seni kaligrafi kontemporer ini merupakan salah satu perpaduan antara seni lukis dengan seni kaligrafi. Dinamakan seni kaligrafi kontemporer karena seni kontemporer sendiri itu merupakan perkembangan seni yang terpengaruh oleh dampak modernisasi dan berkembangnya di barat sebagai produk seni yang dibuat sejak Perang Dunia II. Jadi, seni kontemporer itu adanya setelah Perang Dunia II. Dan secara umum, seni kontemporer itu berarti seni yang sedang terjadi saat ini atau berlangsung sekarang juga dan tidak memiliki aturan konvensional. Nah, untuk seni kaligrafi kontemporer itu memiliki ciri khas atau berbagai macam corak yang berbeda dengan seni kaligrafi sebelumnya. Adapun ciri-ciri dari kaligrafi kontemporer yakni yang pertama, kaligrafi tersebut biasanya bersifat tidak baku atau keluar dari kaidah kepenulisan huruf-huruf kaligrafi. Yang kedua, alat maupun bahannya itu bersifat bebas dan tidak mengikat seperti menggunakan kertas maupun pena yang biasa-biasa saja dan mudah kita temui. Yang ketiga, dalam pembuatannya cenderung bergaya atau dengan tema yang bebas seperti ekspresionis, simbolis, hingga abstrak. Selain itu, seni kaligrafi kontemporer ini juga memiliki berbagai macam corak seperti yang disebutkan oleh Ismail dalam lamnya Al-Faruqi. Beliau membagi kaligrafi ini menjadi 5 corak. Yang pertama yakni kaligrafi tradisional, yang kedua yakni figural, yang ketiga ekspresionis, yang keempat simbolik, dan yang keempat abstrak. Yang pertama yakni corak tradisional. Nah, pada corak tradisional ini lebih mengutamakan kepada kaidah atau kepenulisan huruf-hurufnya, bukan kepada lukisan yang berada di sekitarnya, namun lebih condong kepada bagaimana atau bentuk dari huruf itu sendiri. Yang kedua yakni corak ekspresionis. Nah, corak ini merupakan suatu corak kaligrafi yang mengarah kepada perkembangan ukuran dalam estetika barat. Nah, yang ketiga yakni corak simbolis. Nah, corak simbolis ini lebih menekankan kepada proses penyatuan melalui kombinasi makna huruf dan menyampaikan sebuah pesan yang terkandung dalam tulisannya. Misalkan dalam huruf sin tersebut disimbolkan menggunakan atau diumpamakan seperti pisau ataupun sebuah pedang. Yang keempat yakni corak abstrak. Al-Faruqi menyebut corak ini merupakan atau julukan khat palsu atau khat kabur mutlak karena dalam huruf-hurufnya itu mengandung perkataan, akan tetapi dalam perkataan atau huruf-huruf tersebut abstrak, tidak bisa dikaitkan dengan tulisan yang apapun. Jadi ketika kita melihat, tidak ada yang dapat kita wakilkan, tidak mendapatkan pesan, hanya dari kaligrafer tersebutlah yang bisa menyampaikan pesannya. Bisa dibilang corak ini nih susah dan sangat sulit untuk kita tebak pesannya seperti apa. Kemudian yang kelima yakni corak figural. Nah, corak ini dinamakan figural karena menggabungkan motif figura
dengan unsur-unsur kaligrafi melalui berbagai macam cara atau gaya atau motif yang menyerupai seperti daun, manusia, binatang, atau dalam tulisan kaligrafi Arab. Perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwasanya pada bulan April yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 April, di bulan tersebut Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jakarta menggelar suatu pameran atau suatu seni kaligrafi se-ASEAN, yakni ASEAN Contemporary Islamic Calligraphy Art Virtual Exhibition. Mohon maaf ya, suaranya nggak tahu cara bicaranya. Bekerja sama dengan Islamic Art Exhibition ini yang dilakukan pada Ahad 11 April hingga 11 Mei. Nah, pada saat tersebut pameran kaligrafi kontemporer ini mengusung sebuah tema yang berjudul Nah, harapannya dengan adanya pameran kaligrafi se-ASEAN ini, kita bisa mengubah dunia baik, lebih sejahtera, lebih berwarna, lebih indah, dan yang pasti dunia yang saat ini masih tertutup oleh kabut pandemi COVID-19 menjadi lebih segar, dan ketika kita menghirup udara jauh lebih nikmat. Nah, pameran yang dihadirkan oleh 70 seniman Indonesia ini juga dihadirkan dari berbagai negara di ASEAN, mulai dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura. Dari Malaysia menghadirkan 14 seniman, sedangkan dari Brunei menghadirkan 4 seniman, dan dari Singapura menghadirkan 4 seniman juga. Beberapa seniman-seniman Indonesia yang turut hadir dan berpartisipasi diantaranya seperti Arif Syukur, Didin Sirojudin, Handono Hadi, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, dari republika.co.id tersebut saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa adanya kegiatan ini dirancang sebagai proyeksi atau pengembangan yang menjadikan Jakarta, ibu kota negara kita, sebagai pusat kaligrafi Islam di Indonesia, bahkan hingga dunia. Jika Bandung menjadi pusat teknik, maka Jakarta pasti harus jauh lebih baik, yakni menjadikan Jakarta menjadi pusat kaligrafi. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih bagaimana dan apa itu kaligrafi kontemporer, maka alangkah lebih baiknya jika kita tuh juga tahu gimana sih sejarahnya, atau secara keseluruhan bagaimana sejarah kesenian yang ada di Indonesia. Sebelum kita ke sejarah kesenian yang ada di Indonesia, sejarah kaligrafi kontemporer itu ada dan berkembang di Indonesia sejak tahun atau sejak abad ke-80, 70 atau 80 Masehi. Nah, jadi sejak abad tersebut kaligrafi kontemporer yang ada di Indonesia itu mulai dipasarkan, mulai dipromosikan, mulai di atau dipamerkan kepada masyarakat atau khalayak umum. Nah, setelah itu berkembanglah atau para seniman atau para penikmat dan para penyuka kaligrafi kontemporer juga dilanjut hingga saat ini. Jadi perkembangan seperti itu. Nah, untuk perkembangan kesenian yang ada di Indonesia sendiri itu sangat erat kaitannya dengan proses masuknya Islam yang ada di Indonesia. Jika kita ingat-ingat nih ya teman-teman, Islam masuk ke Indonesia sejak abad, benar sekali, sejak abad ke-13 atau sejak abad ke-7 hingga ke abad 13. Jadi proses masuknya Islam tentu berhubungan dengan proses kesenian yang ada di Indonesia juga, karena pada saat itu untuk lebih
dekat kepada masyarakat bawah, maka proses islamisasi juga dipengaruhi atau dibantu oleh kesenian-kesenian yang ada di Indonesia. Nah, kesenian yang ada di Indonesia ini memiliki 3 corak, teman-teman. Nah, yang perlu kita ketahui, yang pertama ada kesenian yang memang asli dari Arab, seperti musik gambus tuh yang saat ini kita tahu. Nah, musik gambus tersebut asli dari Arab. Kemudian kenapa bisa tiba di Indonesia? Ya karena ada proses islamisasi, dibawa oleh para pedagang ke Indonesia. Kemudian para pedagangnya bermukim, diterapkan juga di Indonesia sehingga menjadi daya tarik bagi orang-orang masyarakat Indonesia untuk memeluk agama Islam, seperti itu. Yang kedua yakni kesenian yang bukan dari Arab, dari daerah lain, namun kemudian diadopsi, diakulturasikan dengan nuansa keislaman. Contohnya seperti kubah di atasnya masjid. Nah, itu diadopsi dari Romawi. Jadi dari kebudayaan Romawi diadopsi di Indonesia, dipadu padankan, diakulturasikan dengan wajah Islam. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni munculnya atas prakarsa tokoh seperti Indonesia itu kan awalnya atau sebelum Islam datang itu notabene masyarakatnya memeluk agama Hindu, agama Buddha, dan di sana ada beberapa syair-syair yang memang melekat di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, atas prakarsa para tokoh Islam untuk menyebarkan Islam supaya mudah diterima, maka para wali seperti Sunan Kalijogo itu menciptakan sebuah tembang atau sebuah syair yang mana atas prakarsa para wali tersebut dijadikanlah suatu kesenian oleh masyarakat sekitar. Nah, selain adanya 3 corak tadi, kesenian yang ada di Indonesia itu juga memiliki 2 macam jika dilihat dari seperti apa urgensitasnya atau seperti apa tujuannya. Nah, macam-macamnya yakni 1. Kesenian yang memang ada dan tujuannya untuk memberikan pengaruh atau sebagai penyanding atau pelengkap dari suatu perayaan. Jadi ada suatu perayaan dan mengharuskan kesenian itu harus ada. Contohnya ya seperti itu contohnya. Kemudian kesenian yang fleksibel, jadi sifatnya tidak hanya untuk perayaan. Selain di perayaan, di momen-momen biasa, kesenian tersebut boleh dan kapan saja ditampilkan dan dilestarikan. Nah, dari berbagai macam corak atau jenis dari kesenian yang ada di Indonesia, perlu kita ketahui juga kesenian awal mula adanya atau buktinya Indonesia itu memiliki seni yang diadopsi dari Arab ataupun dari negara lain. Itu bisa dilihat dari makam Sultan Malik As-Saleh. Jadi di makam Sultan Malik As-Saleh tersebut sudah memiliki atau sudah tertulis dengan jelas suatu tulisan Arab, dan tulisan Arab tersebut sudah memiliki sama seperti dengan yang di Arab, dan hal tersebut bisa dijadikan sebagai bukti seni pertama di Indonesia. Betul, kalau melihat ya guys, kita ngelihat zaman sekarang, gimana wajah kesenian yang ada di zaman sekarang. Menurut pribadi saya, kesenian yang ada di zaman sekarang itu sudah cukup mewakilkan atau cukup stabil lah antara ada dengan tidak ada.
artinya adanya itu banyak lagu-lagu pop yang awalnya tidak memiliki lirik atau amanah yang bagus. Nah, saat ini, akhir-akhir ini banyak lagu-lagu pop yang amanatnya itu bagus, liriknya itu bernuansa Islam, mendekatkan diri kepada Allah atau memberi muhasabah kepada kita. Nah, itu jika dilihat dari seni suara ya, seni suara sama musik. Nah, kalau dilihat dari seni bangunan, saat ini banyak sekali masjid atau banyak sekali tempat-tempat yang erat kaitannya dengan Islam. Masjid yang ornamennya atau arsitekturnya itu ngambil dari daerah ini, daerah itu. Jadi dipadu-padankan ya, seperti itu masjid. Kemudian perkembangan seni hadroh juga. Nah, ini nih yang paling banget kita rasakan. Hadroh yang dulunya hanya liriknya sebatas doa-doa saja atau bentuk keagungan kepada Rasulullah, akhir-akhir ini juga banyak musik hadroh atau grup hadroh yang ngetren dikarenakan lirik-liriknya berbahasa Indonesia. Dan hal tersebut menjadikan kesenian Islam itu begitu dekat dan begitu terasa nyaman di kalangan masyarakat. Nah, dari pemaparan saya mengenai kaligrafi kontemporer, mengenai kesenian yang ada di Indonesia, pribadi saya ingin mengutarakan kepada teman-teman semua, kepada yang menonton video ini, untuk tetap melestarikan kesenian yang ada di Indonesia. Karena tanpa kesenian tersebut, proses islamisasi tidak akan berjalan dengan indah atau dengan nyaman seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, kesenian yang ada di Indonesia ini merupakan suatu khazanah, suatu kekayaan yang tidak hanya dan tidak harus kita akui saja, tapi kita terapkan, kita lestarikan, kita bahasanya kita juga harus menjaga, kita juga harus menjadi pemeran dalam kesenian ini. Jika bukan kita, siapa lagi? Akhirul kalam, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.